Tahu nggak kabar Dinada sama anaknya Reza? Kasihan ini anak ya, ini anak dari kecil, dari bayi 10 hari itu udah dibuang. Dan untungnya ini jadi anak baik-baik ya, sopan lagi. Anaknya emaknya yang durhaka. Ada-ada aja itu Dinada. Dan kabarnya Dinada ini punya 2 anak di luar nikah. Jadi Reza ini yang kedua. Sementara anaknya yang pertama itu di Medan ya, ketika Dinada waktu masih SMA, dia melahirkan anak dan anaknya ini ada di pihak bapak. Ya kebayang ya pergaulan bebasnya. Padahal itu zaman dulu ya sudah melampaui batas menurut aku ya kan. Padahal itu kan di tahun mungkin sekitar 90-an ya. Tidak seperti zaman sekarang gitu loh, yang lebih parah saya bilang. Nah menyangkut Reza ya, ini apa salahnya si Dinada ini mengakui gitu loh. Dan kalau mengakui itu jangan lewat pengacara. Mengakui itu ya disamperin ya, ditemuin ya, diajak ngomong ya kan. Ini enggak, justru anaknya yang datang ke rumah ibunya dan itu selama 2 hari 3 jam kehujanan pula di luar. Apa nggak parah, dan hanya dibukakan secara berapa 15 menit apa ya. Jadi bisa kebayangkan keterlaluan banget ini Dinada. Padahal kalau misalkan ya dia mau menerima itu anaknya dan mengakui anaknya, semuanya kan aman-aman aja, lancar-lancar aja. Ini enggak, malah cari masalah saya bilang ya kan. Itu kan enggak rumit, tinggal mengakui aja dan sisanya ya diselesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Toh itu kan anaknya, anak kandung ya kan, walaupun dibuang masih kecil. Nah sekarang pertanyaannya ya, bapaknya ini kemana? Ini Reza ini kasarannya tuh sekarang lagi viral. Harusnya ya yang merasa ini bapaknya keluar dong. Jangan cuma ngumpet aja cari anaknya, menghilang ya kan. Mentang-mentang habis nanam sawitnya udah berbuah, udah besar, habis nanam pergi gitu ya. Enak sekali kayak gitu. Tapi anak ini kan kasihan. Wajar kalau si Reza seperti itu ya. Saya pikir semua manusia akan melakukan hal yang sama seperti Reza. Dia ingin tahu identitas diri dia, ibunya siapa, bapaknya siapa, ya wajar. Dan ini sebagai orang tua nih ya, harus jujur dan harus mengakui itu kan masa lalu. Jadi harus dia kasih tahu sejarah dia tuh. Dia sudah bukan anak kecil lagi ya kan, dia udah berhak tahu siapa orang tuanya dan kenapa dia bisa dibuang ya, kenapa dia ditelantarkan, ada apa. Dan ini harusnya bapaknya ini muncul, meskipun Dinada ini ngumpet lah ya, nggak mau mengakui. Nah harusnya tuh bapaknya ini nih itu dituntut juga, mana tanggung jawabnya. Karena enak aja gitu loh, anaknya sekarang sudah mencari identitas diri, siapa orang tuanya, kok ini bapaknya ngumpet, kenapa? Apa takut dimintain duit ya? Kok enak aja gitu loh ya kan. Jadi ini sebetulnya tanggung jawab berdua ya, ibu dan bapak. Nah ini cuman bapaknya ini kayaknya juga pengecut juga ya, habis berbuat menghilang, dan sekarang anaknya udah besar, dia udah tahu siapa orang tuanya ya. Tapi kan ini malah justru sebaliknya, orang tuanya yang durhaka, orang tuanya yang tidak mau mengakui dan bersembunyi. Ya keluarlah bapaknya ini loh ya kan, nggak usah pengecut, akui aja kalau itu anaknya. Dan juga untuk Dinada, jangan congkak dan merasa tinggi hati kali ya, malu atau apalah, karena mungkin si anaknya ini kan bukan ya, kasarannya kalau dia sebetulnya kalau terurus itu cakep loh itu. Dia bisa menjadi aktor ataupun model ya, karena badannya juga tinggi ya. Ya cuman karena dia ditelantarkan, sekolah semester 4 kuliah putus, jadi sopir, terus ya seperti di kastanya tuh direndahkan gitu. Ya kasian banget gitu loh.